Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Meikirono, NIM 121263330, kelas 12 S1 SI 01. Saat ini saya semester 4 di STMIK Amikom Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi kalkulator KPR Bank dengan menggunakan Visual Basic 6. Yang lalu kita sudah membuat kalkulator sederhana. Kita buka Visual Basic 6. Kita pilih yang standar, terus open. Kita desain dulu kalkulator KPR Bank. Kita buat label di sini. Kemudian kita beri nama kalkulator KPR Bank. Terserah mau bank apa. Saya beri nama Bank Kirana. Kemudian fontnya kita rubah bold, ukuran 14. Kemudian kita buat label kedua. Kita buat dua label di sini. Satu lagi. Label 2 kita isikan jumlah kredit. Kemudian label 3 kita isikan jangka waktu. Oh, maaf, kita buat satu lagi label, yaitu label 4. Label 4 kita isikan bunga. Kita atur alignmentnya di tengah. Kemudian kita rubah fontnya menjadi bold. Ukuran 10, size-nya 10. Jangka waktu sama seperti jumlah kredit. Kita rubah bold, ukuran 10. Kemudian kita taruh di tengah atau center. Bunga juga sama. Kita taruh di tengah. Kemudian fontnya kita rubah menjadi bold, ukuran 10. Kemudian kita buat RP di sini. RP sama, fontnya kita rubah menjadi bold, ukuran 10. Kita taruh di tengah. Kemudian kita buat text box 1, text box 2, dan text box 3. Di sini text box 1.
textbox 2. Satu lagi kita buat text box di sini. Teks 1, teks 2 dan teks 3 kita kosongi. Kita rubah fontnya biar nanti kita mengisikan angka-angkanya biar terlihat menarik. Size 10, kita klik OK. Teks 3 juga font size 10. Kita kosongi teks 3-nya. Oke. Ini di belakangnya teks 1 kita buat label 5. Kita isikan di sini yaitu koma strip ya. Biasanya kalau uang itu di belakangnya pasti ada strip sama koma sama strip. Bold 10. Di belakang textbox 2 kita buat label 6. Kita isikan label 7, kita isikan tahun. Kita rubah fontnya bold, kemudian size-nya 10, klik OK. Di belakang teks 3 kita buat label lagi, label 8. Kita isikan persen karena bunga jadi belakangnya harus persen. Kemudian di bawah kita akan membuat tombol cancel dan calculate. Kita buat comment button 1 dan comment button 2.
cancel, kita rubah cancel, fontnya kita ganti bold ukuran 10, komen 2 kita ganti calculate nanti untuk menghitung dan menampilkan jumlahnya. Kita klikkan calculate nanti, size-nya 10. Kemudian di bawah kita buat label 9 ya. Kita taruh di bawah. Kita isikan angsuran per bulan. Kita rubah fontnya menjadi bold, size-nya 10. Kita buat label 10 di sini untuk mengisikan RP nanti. Kita rubah fontnya. Kita buat text box 4 di sini untuk hasilnya nanti. Ya, di sini. Kita rubah fontnya jadi bold, size-nya 10. Kemudian kita kosongi teksnya. Sekarang kita mulai codingnya. Desain sudah kita buat. Kemudian kita double klik yang calculate. Kita pilih di sini ada tombol ke bawah. Kita pilih yang komen 2. Kemarin kita membuat kalkulator sederhana, mengetikkan dim di atas yaitu di general. Sekarang kita coba kita bedakan. Kita ketikkan dim di private sub komen 2. Kita ketikkan dim p
as, kita pilih yang double. Kita di sini buat dim yaitu PILMJN. Untuk rumusnya nanti kita buat dim I as double. Bawahnya dim L as double. Dim M as double. Bawahnya lagi dim J as double. Satu lagi kita buat untuk dim N as double. Kita buat dulu perhitungan I sama dengan yang tadi kan teks 3 itu ada bunga. Kita isikan ke kita sambungkan ke I. Jadi teks 3 itu I, teks 1 itu P, teks 2 itu L. Kita ketikkan teks seperti kemarin. Teks 3. Kita pilih teks. Terus P kita pilih, kita buat teks 1. Kita pilih teks. Kemudian L kita buat teks 2. Kita di sini sudah mempunyai I, P, dan L. Teks 3, teks 1, dan teks 2. Teks 3 itu untuk bunga. Teks 1 untuk jumlah uang atau peminjaman. Teks 2 itu untuk tahun atau jangka waktu. Kemudian kita buat rumus J dulu, J dan N. J kita isikan J sama dengan I garis miring atau bagi kurung buka 1200. 1200 itu dari 12 kali 100. Kita klikkan enter. Kemudian kita N. Oh iya, tadi yang 1200 itu 12 itu 1 tahun. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian kita kalikan 100. Di rumusnya kita ketikkan J sama dengan I. I itu untuk bunga. Jadi bunga dibagi bulan dikali 100. Kita sekarang buat yang N. N sama dengan L. L itu untuk jangka waktu per tahun. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Kita kalikan 12. L kali 12. Kemudian di bawahnya kita buat rumus M sama dengan M itu untuk hasil ya, atau angsuran per bulannya. M sama dengan kurung buka P. P itu peminjaman. Berapa uang yang ingin dipinjam dikalikan atau bintang kurung buka J dibagi kurung buka 1 dikurangi kurung buka lagi 1 ditambah J, terus kurung tutup. Di sini kita ketikkan pangkat. Perhitungan pangkat itu dengan simbol
seperti yang ada di layar. Kemudian kurangi N. Kita tutup 3 kali. Di depan sudah kita ketikkan kurung buka 3 kali, maka kita harus menutupnya. 2, 3. Kemudian kita enter. Kemudian di bawah untuk menampilkan hasil rumus yang di atasnya ini, kita ketikkan teks 4 titik teks sama dengan M. Kemudian kita buat coding untuk cancel. Kita pilih yang komen 1, kita ketikkan N. Oke. Pengodingan sudah kita buat. Kemudian kita coba dicoba dengan mengeklik tanda star. Sudah muncul. Bisa kita uji coba. Jumlah kredit misal 500.000. Kemudian jangka waktu untuk pembayaran 1 tahun. Bunganya 2%. Kita klik calculate. Muncul di bawah di angsuran per bulan yaitu 42.119 rupiah. Kemudian ada koma-komanya, koma 43. Kita coba lagi 1 juta. Jangka waktunya 1 tahun. Bunganya 2. Jangka waktunya 2 tahun. Bunganya 4. Kita calculate. Jadi angsuran per bulan yaitu 43.424,92 rupiah. Kemudian sudah jadi, kita klikkan cancel yaitu untuk mengakhiri aplikasi kalkulator KPR Bank ini. Cancel. Ya, demikianlah tutorial pembuatan kalkulator KPR Bank menggunakan Visual Basic 6. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.